apa ya? Abang ketawa dia kayak gitu. Jadi kalau menurut gue kayak Ipo itu kayak orangnya itu kayak ini dong, kalau Ipo kayak orangnya apa itu tuh? Jadi kalau Ipo itu orangnya kayak apa ya dia terus apa ya kemana aja dia jadi terus. Nah tapi ya kayak contohnya tadi ya dijemput, kayak gue kalau misalkan dijemput dia bukan jadi suatu halangan sih, kayak menurut gue kayak ya wajar aja lah, namanya dia cewek gitu. Terus kalau menurut gue kayak misalkan kumpul kayak kekurangan satu gitu kayak nggak enak banget kan, kayak apalagi kan betul. Di pertemanan kita kecil kan kayak ceweknya itu kan cuma kayak hitung lah pakai tangan yang sering ngumpul ya kan, paling Isa sama Ipo, Manda jarang, Ipo, apalagi Depi nggak pernah. Menurut dia sih emang. Nah kalau menurut gue sih itu. Nah cuma kalau kejelekan Ipo kayak ya kalau kejelekan sih nggak ada, cuma dia kayak kejelekannya itu kayak gitu kalau misalnya kita pergi nih, padahal kita hari ini udah bilang, nah besok dia bilang nanya mau kemana sih, kan anjing. Itu sih menurut gue. Cuma kalau gue sama Ipo itu kayak gue ceng-cengan ya nggak jadi masalah sih, kayak gini ya, karena walaupun parah kayak apa segala macam ya nggak gue bawa ke hati ya, emang gue sih ngatain dia kan. Nah, ya emang namanya juga dari kecil gitu udah ngerti banget lah. Jadi kalau menurut lu pribadi kayak gimana sih? Kalau menurut gua pribadi ya si siapa? Ipo ya. Aduh. Gila. Maaf ya. Aduh. Gue jujur kan ya, jujur ya, kata mama nggak boleh bohong ya. Kata mama nggak boleh bohong. Ipo orangnya itu kalau dari kejelekan orangnya cerewet, bawel. Ya, kalau tentang kebagusannya itu dia itu kompak. Gimana tuh kompak? Patu bos. Oh. Abis kompak apa? Kompor. Jadi kalau menurut lu kayak Isa itu kayak orangnya kayak gimana? Kalau nggak tahu Isa, fotonya. Kalau Isa gimana? Iya santai ya. Kalau lu kayak gimana? Kalau menurut gue sih Isa itu orangnya, kalau dulu ya setahu gue itu dia baperan. Emang iya. Betul sekali Anda. Contohnya kayak yang kata pas main sepeda itu nangis. Sepeda, jadi waktu saat itu momen masih gue inget. Sepeda dari lu kan, dari lu kata gue. Ya selalu gue bonceng ya. Lu minta bonceng apa gue yang tadi gue ceritain itu. Jadi Isa minta bonceng ya gue boncengin itu pada saat tapi itu. Isa madep belakang boncengnya. Madep belakang karena emang gue ya bercanda sih. Nah cuma bercanda keterlaluan kan, itu ada lumpur, Isa nangis jadi ngejeburin diri di lumpur. Jatuh di lumpur-lumpur situ. Pada saat itu waktu masih ada almarhumah ya, nyokap lu ya, masih ada almarhumah nyokapnya dia kayak gue cuma diteramin dong sih ya, gue nuduhnya dia. Nah kalau menurut lu pribadi kayak gimana kayak Isa? Ya Isa itu yang pertama baperan, terus yang kedua itu dulu ya, terus juga ya kalau menurut gue sih Isa kayak baperan, terus juga kayak kalau dulu itu susah gitu buat diajak ngumpul. Iya cuma kayak 5 menit cabut, ganti sisik, balik lagi. Iya. Tapi kalau kebagusannya sih sekarang udah nggak ada lagi yang namanya baperan, udah nggak ada lagi yang namanya cabut-cabutan gitu. Terus juga Isa itu orangnya diajak kemana aja mau, yang penting ada temen ceweknya. Terus juga Isa itu orangnya royal gitu sama anak-anak. Kayak contohnya pas kita nginep ya, pas kita begadang di samping rumah Isa kan, anak-anak kan tabung-tabungan beli rokok, terus Isa nambahin buat beli sosis, akhirnya sosisnya dibagi-bagiin ke anak-anak gitu, kayak bahaya gitu loh. Kalau menurut lu gimana Isa itu? Kalau menurut pribadi gue ya kalau misalkan itu ya kayak dulu sedikit kayak baperan sih, kayak menurut gue kalau sekarang itu kayak mungkin udah ada perubahan kan, semakin dewasa semakin pikiran dia jadi kan. Apalagi kan sekarang dia udah mencret, udah datang matahari. Kalau bulan kasihan bulan dituduh mulu. Jadi ya dia udah nggak baperan sih. Kalau sifat kebagusannya itu kayak contoh itu kayak orang kan mana mau sih kalau bakal-bakalan setiap itu di rumah dia ya kan. Kalau dia orang itu maunya direpotin, makanya sekarang itu kita harus ngerepotin dia mulu sih. Iya betul. Menurut pribadi gua. Nah kalau menurut lu kayak gimana? Kalau menurut gue itu si Isa itu dari kejelekannya itu orangnya cerewet. Matiin sih orang lagi bikin video. Orangnya cerewet, bawel. Terus anaknya ya begitulah kayak gitu. Anaknya pemarahan gitu ya kan, baperan. Kalau tentang kebagusannya memang dulu dia baik sama gue ya kan. Orang almarhum juga kan baik, almarhum kita. Gitu. Terus udah. Nah kalau menurut lu kayak kameramen gitu, kayak yang nggak tahu kameramen itu dia kita kasih video. Kalau menurut lu kayak kameramen gimana sih?
Long. Menurut lu Well. kalau kameramen gimana sih? Kalau menurut gue sih ya, kameramen itu kelebihannya itu dia banyak inovasi, tapi kekurangannya itu inovasinya di luar nalar. Kayak bukan nalar manusia, nalar alien gitu. Emang produksi alien dia sebenarnya. Iya gitu. Terus juga dia itu juga kayak orangnya irit tapi baik gitu kayak. Dia ngeluarin duit ada jam-jam ya, udah Iya. kayak ngebusuk orang sakit. Iya betul. Kayak contohnya dia bawa 15, ntar jam sekian dia ngeluarin 5.000, jam sekian dia ngeluarin 5.000 lagi, jam sekian lagi dia ngeluarin 5.000 kayak gitulah. Kalau menurut lu Sen gimana? Kalau menurut gue si Andre itu orangnya rada-rada nggak nyambung gitu ya. Yang gak nyambung bukan Andre, lu. Orang nanyanya kemana, ini jawabnya ini beda lagi gitu. Entah kejenekannya ini. Itu anaknya juga apa ya, ngeselin gitu. Ngeselinnya gimana tuh? Ngeselin aja gitu. Kalau tentang kebaikan ya berapa persen doang lah. Kalau menurut lu like? Kalau menurut gue kayak kejelekannya itu kayak tadi yang lo omongin gitu. Pertama kayak gue pada suatu itu kan kayak bulan puasa kemarin gue ngerencanain itu gue Fajar Andre pengen buka usaha kecil-kecilan kan kayak modal minim, tetapi dia langsung buka suruh es buah yang yang modalnya modalnya itu gede. iya apa ventilasi apa apa sih fantasis apa fantastis Iya, ya? fantastis. Fantastis sih jadi itu yang gue ituin. Nah terus dia kayak ngasih tanggapan, ngasih kayak saran yang di luar nalar manusia, jadi yang orang nggak bisa mencapai keinginannya dia. Nah kalau misalkan tentang kebagusannya itu kayak satu, dia orang nggak baperan, bukan nggak baperan sih ya, mungkin kayak satu dia udah tahu kan tipikal gue orangnya gimana, sifat gue kayak gimana, jadi ya gue juga udah memahami dia. Tanggal walaupun kayak sedikit gendek ya mau nggak mau gitu, karena jauh apa ya kawan kayak dia sih jarang langka. Tanggul itu harus Iya, betul. dilestarikan di Ragunan. Iya, Nah kalau betul. menurut gue, nah kalau misalnya menurut lu kayak Abil itu kayak gimana sih kalau kita nggak tahu Abil Dari Sandy. Nah kalau menurut lu pribadi gimana? Abil. Hmm. Kalau Abil itu orangnya ya rada-rada baik gitu. Terus Baik pertama. Ya walaupun rada-rada ngeselin ya kan. Ngeselinnya itu gimana? Ngeselin kadang-kadang. Oh ya fotonya Abil. Lupa lu fotonya Abil. Terus Kadang-kadang gimana? ngeselin. Terus apa ya? Ya rada-rada sedikit pemarahan gitu. Terus Terus kalau baik mah ya alhamdulillah dia mah baik mulu sama gua. Semenjak gua nggak ada duit dia selalu narangin gitu. Kok beda Sen ngomongnya sama yang kemarin? nah kalau menurut lu pribadi gimana sih kalau Abil itu? Ya gue jujur aja nih ya, kalau menurut gue sih Abil ya emang dia baik gitu. Terus kalau gue minta anterin kemana dia ada gitu, kayak yaudah yuk lah yo gitu. Terus juga ya menurut gue apa sih Abil itu kurangnya kalau dia kalau lagi emang udah fokus sama game gitu, diganggu apa kayak keganggu dikit itu pasti marah. Kayak kurangnya gitu. Terus juga apa ya gitulah intinya. Kalau menurut lu like? Kalau menurut pribadi gue kayak Abil itu pertama kayak sifat kejelekannya dulu ya. Jadi sifat kejelekannya itu kayak sedikit kayak egois, dia mau dimengerti tetapi dia tidak mengerti balikan. Nah kalau misalkan sifat kebagusannya ya di situ. Nah sifat kebagusannya itu kayak contohnya itu kayak kayak gini deh, kayak sifat kebagusan itu kayak waktu pada saat itu satu momen itu waktu almarhum bokap gua gitu masih bener-bener kayak sakit, bener-bener kayak bisa terbilang koma. Nah pas dibilang koma kan kayak waktu almarhum bokap gua sakit sama neneknya dia kan hampir satu rumah sakit kan, cuma beda Iya. kamar kan pada saat itu Sen. Nah jadi pas almarhum bokap gua koma dia pada saat itu di samping gua, Tanggul yang selalu nenangin gua. Itu yang gue inspirasi sih dari dia. Kalau misalkan satu lagi bukan itu doang kebagusannya. Jadi kalau pada saat itu almarhum bokap gua pada saat itu lagi meninggal kan, gue ditinggal dari 2013. Dia tetap di samping gua saat gua bener terpuruk, butuh bener-bener seseorang gitu yang bener-bener kayak mau ngasih motivasi ke gua, ya Abil di samping gua. Jadi pada saat itu kayak gimana sih, kayak pas kecil gitu kan, ketemu juga jarang kan, ke almarhum bokap gua tahu sendiri kan, pelayar jadi jarang pulang kan. Nah 5 tahun kadang kan. Nah kalau itu pada saat itu pas gua ketemu langsung meninggal, jadi kayak nyesek banget gitu, kayak belum terima. Sampai sempet gue bilang kayak gue mau ikut dikubur hidup-hidup, karena sempet pada saat itu belum terima, sampai saat ini belum terima. Cuma ya gimana kan,
Nah Takdir itu Allah, ya. takdir gua kan udah ke jalan kehidupan gua, ya gua jalanin aja. Kalau gua jalanin tulus dengan ikhlas ya Allah bakal ngasih kebahagiaan walaupun sedikit, tetapi ya gua bakal bisa merasakan. Kalau gua sih itu. Kalau menurut lu kayak misalkan Manda itu kayak gimana orangnya? Kalau nggak tahu Manda kita kasih video fotonya. Menurut lu gimana pribadi? Kalau Manda gua kayak Manda Monopo. Oh, Manda Monopo. apa tuh? Manda ya bener. kalau Manda itu gua nggak terlalu ngerti sifat jeleknya gitu ya, karena ya lu tahu apa, gua juga Manda juga yang pertama kan dia kan main ke sini gara-gara dia dulu TK di sini gitu ya, terus juga karena dia sekarang dia juga rumahnya jauh di Cakung gitu, jadi kayak gua kurang begitu tahu sifat jeleknya. Tapi kalau kelebihannya gitu saya jangan ketawa sah. Kalau kelebihannya gimana? Kalau kelebihannya gitu ya gue kayak dia sama kayak saudaranya si Isa. Manda itu orangnya royal, baik gitu ya, mau ngeluarin duit kayak buat anak-anak saling melengkapi. Terus juga dia kalau diajak ya dia mau, yang penting apa? Ada ceweknya. Yang pertama yang penting ada ceweknya. Terus juga yang penting kalau dia lagi nggak ada keperluan gitu. Nggak ada halangan lah ya. Iya, kayak kalau menurut lu gitu, Manda itu orangnya gimana? Kalau menurut gua kayak orangnya itu kayak apa ya, kalau mungkin kalau lu kan belum nggak terlalu itu banget kan, nggak sering main kan. Kalau gua kan pada saat itu kan gua Pajar Manda itu kan sempat bikin boyband TK kan, bukan kalau itu kan boyband trio berubur. Kalau gua bukan. Apa tuh? Nani Nu. Nah kalau itu gua bikin, jadi kayak gua udah tahu betul sih. Kalau gua kayak ya walaupun dulu kecil ya belum terlalu tahu banget kan, pada saat itu kan TK itu umur 5 tahun ya kalau nggak salah. Iya. Gua udah berteman sama dia dari umur 5 tahun kan, rumahnya dia kan sekolah di sini, rumahnya di mana kan. Jadi kayak pada saat itu kayak kalau orangnya itu kayak Manda itu kayak netral gitu, dia bisa apa ya, beradaptasi, gampang beradaptasi. Jadi gua orangnya kayak gimana dia menyesuaikan. Tapi pada saat itu kalau kejelekan itu ya gua belum tahu pasti sih. Nah kalau kegokilan dia sih kalau ngomong emang apa sih, ya itu sih yang gue ituin. Gak danta. Nggak danta. Nah udah itu doang. Kalau menurut lu Sen gimana Manda? Kalau menurut gua nggak ada. Gua nggak pernah main sama Manda. Serius? Serius nggak pernah main. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah stay tune terus di channel kami. Berhubung sekarang jam 9:40 udah Dan malam. kita di syuting ya, karena di tempat kayak ginian kan kayak bukan kita kayak paranormal gitu syuting di Iya. sini kan. Nah kalau misalkan kita ada sedikit telat untuk upload video ya maklumin, karena kesibukan masing-masing kan. Iya Nah, gitu betul. tetap pantengin. Iya tetap pantengin kita aja ya. Dadah.